Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan berkat-Nya bagi kita melalui hembusan nafas dan kesempatan untuk bersekutu dalam rangkaian acara Pekan Doa Rumah Sakit Advent Bandung di hari pertama dengan tema Kembali ke Altar. Bersama saya Dr. Erni Nusawakan yang akan memandu acara pada sepanjang satu pekan ini. Bapak Ibu, untuk mengawali acara perbaktian kita pada pagi ini, saya undang kita semua untuk berdoa dalam hati masing-masing agar perbaktian kita pada pagi ini layak di hadirat Tuhan. Marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku para pemirsa, saat ini kita saksikan bersama pengalaman iman dari Bapak Indra Nikolas Rantung MPH selaku Kepala Subbagian PKRS dan Pelmas Rumah Sakit Advent Bandung melalui jam kesaksian. Kepada Bapak Indra Rantung dipersilahkan. Shalom, saya Indra Nikolas Rantung. Saya sudah bekerja di Rumah Sakit Advent dari tahun 2001. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk melayani para pasien, keluarga, dan masyarakat di sekitar Bandung melalui unit promosi kesehatan Rumah Sakit Advent Bandung. Dan saya berterima kasih kepada pimpinan Rumah Sakit Advent yang terus mendukung program-program daripada promosi kesehatan rumah sakit. Pada hari ini saya ingin memberikan sedikit kesaksian bagaimana Tuhan begitu banyak menunjukkan mujizat-mujizat yang ada terhadap pelayanan kami. Salah satunya adalah pada saat kami melayani salah satu pasien anggota diabetes kami yang terbaring sakit diakibatkan gula darahnya di atas 700 sehingga mengalami syok dan tidak sadarkan diri dan masuk di ruangan ICU dengan biaya umum. Dan pada saat kami datang, kami bertemu dengan keluarga menyampaikan kronologis bagaimana seorang ibu yang kami kasih ini adalah anggota pertama di diabetes kami. Seorang ibu namanya Ibu Teja yang sering kami panggil Ami Teja. Dan pada saat sudah berbicara dengan keluarga, saya masuk ke ruangan ICU untuk mendoakan ibu tersebut. Ami Teja tersebut, dan saya mendoakan, saya berbisik untuk memberikan semangat, dan saya melihat air mata ibu tersebut menetes untuk melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi saat kami mendoakan, dan beberapa hari kemudian ibu ini bisa dibangunkan dari syoknya dia, tidak sadarkannya dia, dan beliau bisa kembali aktif kembali, dan keluarga sangat berterima kasih di mana pada sebelum ibu ini bisa kembali pulih, keluarga sudah menyiapkan kuburnya, keluarga sudah menyiapkan segala hal terburuk terjadi, dan keluarga sangat berterima kasih di mana pelayanan di Rumah Sakit Advent selalu diiringi dengan doa. Dan keluarga sangat melihat bahwa dengan doa yang disampaikan baik dari perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya, begitu banyak mujizat yang terjadi, kesembuhan-kesembuhan itu terjadi. Saya hanya memberikan satu ayat bagi kita semua. Di dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Dengan kesaksian singkat ini kami ingin mengajak seluruh teman-teman karyawan untuk selalu mendoakan para pasien-pasien kita, dan kita serahkan segala pergumulan penyakitnya ke dalam tangan Tuhan, karena kami hanya peduli Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat ini kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Gervasius Nongsensi. Kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian,
Saya mengajak kita untuk bersatu. Maha besar Allah kami, Allah yang penuh kasih, kami puji, kami sembah Engkau oleh karena Engkau Tuhan yang patut disembah, Allah yang Maha Pencipta langit dan bumi, dan kami sebagai umat ciptaan-Mu yang sangat mulia. Bapa di surga, Tuhan kami, Allah yang kami kasihi, Engkau layak dipuji dan disembah. Puji-pujian dan hormat patut kami berikan kepada Tuhan, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu terjadi. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan, karena kami tahu bahwa kami manusia yang tidak layak di hadirat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami memohon pengampunan dari Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami dan memberikan pengampunan kepada kami, agar kami layak berada di hadirat Tuhan pagi hari ini. Secara khusus pada pagi hari ini kami berdoa untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta Putra Sinaga, yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami sekalian. Biarlah hamba Tuhan ini diberkati, dan setiap firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini akan menguatkan kami, mempersiapkan diri kami dalam pelayanan di tempat ini, bahkan terlebih secara khusus mempersiapkan iman rohani kami untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, secara khusus pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para pimpinan kami di rumah sakit ini, dari direksi, yayasan, dan seluruh karya, agar kami dapat bersatu Tuhan untuk melayani di tempat ini dengan penuh sukacita. Biarlah karakter Tuhan ada dalam diri kami, kesabaran, kerendahan hati, roh penuh dengan pelayanan dan belas kasih. Kami boleh pancarkan itu untuk pelayanan kami, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Memberkati seluruh pembangunan renovasi yang sedang berjalan, Tuhan juga turut campur tangan, Tuhan menolong agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan benar Tuhan. Bapa di surga, memberkati pelayanan rumah sakit yang keluar maupun ke dalam, Tuhan juga sertai, agar semua pelayanan itu dapat berjalan dengan baik, nama Tuhan saja dipuji dimuliakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam proses perawatan. Tidak sempat kami sebutkan satu persatu Tuhan, tetapi Engkau melihat dari surga, Engkau melihat pergumulan mereka. Biarlah kuasa kesembuhan boleh menjadi bahagian mereka. Secara khusus pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh teman-teman yang tergabung dalam Zoom. Biarlah kuasa penyertaan Tuhan hari ini menjadi bahagian kami, agar pelayanan kami hari ini dapat berkenan di hati Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Segala hormat dan pujian kami serah kepada Tuhan, dan ucapan terima kasih kepada Tuhan oleh karena pengampunan dan permohonan yang Tuhan telah dengar, dan Tuhan akan jawab atas kehendak Tuhan saja. Mohon ampun atas dosa pelanggaran kami sekali lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Indra Rantung atas kesaksian yang dibagikan, dan juga terima kasih kepada Bapak Gervasius yang telah memimpin doa syafaat. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, terlebih dahulu saya berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta David Panjaitan selaku Kepala Bagian Kerohanian dan Multimedia untuk memperkenalkan pembicara Pekan Doa RSAB sepanjang 1 minggu ke depan, dan akan dilanjutkan dengan lagu tema Sujud di Altar. Kepada Bapak Pendeta David dipersilahkan. Pembicara kita Pendeta Putra Sahabat Sinaga MDiv, lahir di Pematang Siantar 17 Desember 1983. Status belum menikah, dan sekarang beliau atau hamba Tuhan ini sedang menempuh pendidikan
untuk mengambil gelar Doctor of Ministry, misiologi maksud saya, di IAS sejak tahun 2020 sampai sekarang. Dan hamba Tuhan ini saat ini melayani atau dipercayakan menjadi Direktur Penerbitan dan Roh Nubuat, Kesehatan dan Kebutuhan Khusus, Plant Giving dan Trust Service di Jakarta Banten Conference. Ini adalah conference yang baru saja dibentuk di tahun ini. Itu biografi singkat dari pembicara kita, dan kalau saya tidak salah ingat, nanti dikoreksi Pendeta Putra Sinaga, beliau salah satu kreator atau founder Facebook group Pemuda Advent Soulmate, kalau saya tidak salah ingat, sekitar tahun 2010 atau 2011. Demikianlah pembicara kita untuk 1 pekan ke depan. Tuhan berkati kita, amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bilang pendetanya ini. Cek. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga untuk perkenalan yang telah disampaikan oleh Pendeta David Panjaitan. Ya, beliau dulu adalah gembala jemaat saya ketika di Pematang Siantar. Saya masih remaja. Dan terima kasih juga kepada Pendeta Dani Irawan yang telah menghubungi tahun lalu untuk menyampaikan akan firman Tuhan pada pekan doa untuk bulan Agustus ini. Baik,
saya diberi tema untuk menyampaikan firman Tuhan sepanjang minggu ini dengan tema kembali ke altar. Ya, saya mencari tahu kenapa ini alasan kembali ke altar. Ya, seingat saya tahun 2022 pernah tema ini disampaikan. Ya, dan saya mendapati bahwa mengapa gereja Advent memilih itu oleh karena terjadi sebuah krisis dalam perbaktian, ibadah, baik secara pribadi ataupun keluarga di dalam gereja Advent. Dalam survei yang mereka sampaikan bahwa tahun 2018 hanya 48% umat Advent yang membaca Alkitab setiap hari. Ya, kemudian penelitian itu juga menemukan bahwa 65% yang berdoa setiap hari dan hanya 36% yang mempelajari pelajaran sekolah sahabat mereka setiap hari. Ya. Dan selanjutnya dikatakan dalam survei itu dijelaskan hanya 52% umat Advent yang melakukan ibadah pribadi dan hanya 37% keluarga Advent yang beribadah di pagi atau sore hari. Jadi itulah alasan kenapa gereja memilih atau menginisiasi kembali ke altar, ya, tema itu. Oleh karena pimpinan gereja menginginkan agar pada tahun 2027 nantinya diharapkan dapat melihat setidaknya 70% anggota gereja akan terlibat dalam ibadah pagi dan sore, ibadah pribadi maupun juga ibadah keluarga. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang tentu sudah sangat familiar bagi kita, yaitu tentang Kain. Saya memberi judul tentang sebuah tragedi altar yang ditolak. Ya, kita tidak akan membahas atau membaca semua ayat dalam kitab Kejadian pasal 4, ya, karena waktu kita sangat terbatas, tetapi kita ambil yang pentingnya saja yang dapat kita dapatkan. Dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1, ya, dikatakan bahwa kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya. Nah, kita melihat di sini bagaimana dalam pasal ini, ya, ada satu tindakan dengan dua sikap yang mengarah, ya, yang berbeda. Yang satu mengalami kehancuran atau kebinasaan, ya, penolakan. Yang satu lagi adalah suatu penerimaan. Dan ini terjadi ketika kejatuhan manusia pertama di Taman Eden. Ya. Ketika dosa memasuki dunia kita ini, Tuhan, ya, kemudian mengusir orang tua mereka Adam dan Hawa dari Taman Eden itu. Dan sebagai hukumannya, maka manusia akan sulit untuk mencari rezeki dan wanita akan menjalani persalinan yang menyakitkan untuk ketika dia melahirkan. Ya, ketika mereka meninggalkan taman itu, tapi Tuhan tidak lepaskan mereka dengan pengharapan, ya, tidak kehilangan pengharapan, tapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada mereka. Ya, mereka dikatakan Adam dan Hawa memiliki, ya, 2 orang anak. Ya, yang pertama dikatakan adalah Kain, yang artinya adalah diperoleh atau kepemilikan. Sedangkan yang kedua adalah Habel. Ya, Hawa tidak lagi menyuarakan harapan, ya, kepada Habel, karena nama daripada Habel itu artinya kesia-siaan atau uap atau artinya sementara. Kita tidak tahu, ya, atau mungkin ini menjadi sebuah rujukan terhadap hidup Habel yang hanya singkat. Ya, dikatakan bahwa Kain dan Habel itu, ya, berbeda sekali di dalam apa? Di dalam tabiat. Ya, Habel dikatakan seorang yang memiliki roh kesetiaan kepada Tuhan, seorang yang dapat melihat keadilan dan rahmat Tuhan kepada orang berdosa, dan seorang yang dipenuhi dengan rasa syukur. Tetapi Kain dikatakan dia adalah seorang yang suka memanjakan roh pemberontakan, persungut-sungutan terhadap Allah. Dan akibat itu dia membiarkan pikirannya dituntun, ya, searah dengan mereka yang telah jatuh, ya, yang dipimpin oleh setan. Nah, kedua bersaudara ini katanya telah diuji. Ya, untuk apa? Untuk apakah mereka mau percaya atau menurut firman Allah. Jadi sebenarnya mereka mengetahui, ya, mereka mengerti tentang tata cara persembahan yang Allah telah tetapkan kepada mereka.
Ya, mereka harus menyatakan iman di dalam juru selamat yang dilambangkan oleh persembahan. Jadi mereka mengetahui tentang rencana Allah, rencana penebusan, bagaimana korban persembahan melambangkan siapa. Mereka tahu itu tentang kehendak Allah. Ya. Tanpa tercurahnya darah tidak akan ada apa? Tidak akan ada pengampunan dosa dalam mempersembahkan apa? Korban anak sulung domba. Ya, selain itu juga ada buah sulung hasil bumi yang dipersembahkan juga sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, kita melihat Alkitab menjelaskan tentang profesi daripada Kain dan Habel ini. Ya, dikatakan bahwa ya setelah mereka bertumbuh dewasa, akhirnya kedua anak Adam dan Hawa memilih karir yang berbeda. Ya, dikatakan bahwa Habel menjadi seorang penggembala, gembala kambing domba, sedangkan Kain dia memilih karirnya menjadi seorang petani. Ya, jadi kedua panggilan yang mulia ini menentukan sikap mereka juga yang berbeda. Ya, saya tidak mempermasalahkan soal masalah karir atau profesi mereka, tapi kita akan melihat apa yang menjadi permasalahan ya dua saudara dengan dua altar. Nah, kita melihat bahwa pada hari itu ketika mereka sudah keluar dari Taman Eden orang tua mereka, ya dosa terus berlanjut. Ya, pada suatu hari dikatakan kedua putra daripada Adam dan Hawa ini pergi ke gereja dalam tanda kutip. Ya, karena ibadah sudah tertanam kuat dalam jiwa mereka. Ya, sejak mereka kecil. Ya, kebutuhan untuk bertemu dengan Tuhan itu telah dimulai di taman. Bahkan dalam sebuah buku dikatakan orang tua mereka sering melihat pergi ke gerbang Taman Eden itu. Ya, tapi dosa telah merusak. Ya, tapi manusia walaupun berdosa pasti terdorong ingin datang untuk apa? Menyembah Tuhan. Nah, bagaimana dengan persembahan Kain dan Habel? Ya, dikatakan bahwa setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan dan sebagai korban persembahan. Ya, Habel juga mempersembahkan. Ya, dan Alkitab mengatakan bahwa apa? Korban yang persembahkan itu adalah dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Ya. Jadi mereka ketika pergi ke gereja dalam tanda kutip pada waktu itu, mereka masing-masing membawa persembahan. Karena mereka tahu kalau dalam ibadah tidak akan ada gunanya jika tidak memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ya, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi Kain sebagai seorang petani profesinya membawa hasil panennya. Habel juga demikian. Ya, tentu Adam dan Hawa bangga kepada putra-putra mereka. Mereka rajin, mereka melakukan kewajiban agama mereka. Ya, tetapi Alkitab mencatat Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Dan itu mengakibatkan Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan menyukai persembahan Habel dan mengapa Tuhan menolak persembahan Kain? Ya. Nah, hal penting yang kita harus ingat di sini bahwa bukan tentang persembahannya salah satunya, ya, atau ibadah seadanya yang diterima oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu saudara, janganlah kita memberi persembahan ataupun adakan beribadah atau penyembahan kepada Tuhan dengan cara yang sembarangan. Ya, coba kita renungkan apakah persembahan atau penyembahan yang kita berikan atau lakukan saat ini adalah benar atau tidak. Ya. Kalau hal itu tidak sesuai dengan Tuhan, maka hal itu akan ditolak oleh Allah. Nah, dari mana mereka tahu persembahan mereka diterima atau ditolak? Dalam sebuah buku ya dikatakan bahwa kedua bersaudara anak Adam dan Hawa ini sama-sama mendirikan mezbah mereka dan sama-sama membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Luar biasa. Ya, dua saudara, dua altar. Habel membawa satu korban dari antara kawanan domba sesuai dengan petunjuk siapa? Petunjuk Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi? Api memancar dari sorga dan membakar apa? Korban itu. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Dalam tulisan Nubuat dikatakan api turun dari sorga dan membakar korban itu. Tapi bagaimana dengan Kain? Kain tidak mengikuti petunjuk dan perintah Tuhan yang jelas itu. Yang hanya dia membawa persembahan dari hasil, bahkan Alkitab sebagian daripada hasil tanah, persembahan buah-buahan itu. Dan tulisan Nubuat mengatakan tidak ada ya tanda-tanda dari surga bahwa persembahannya apa? Diterima. Ya. Kemudian Habel berkata kepada Kain, marilah kita menghampiri Allah, abangku, dengan cara yang telah dijelaskan oleh Tuhan. Bukan dengan cara kamu membawa itu. Ya. Bagaimana dengan ya, apa yang Tuhan telah sampaikan?
Sebagai anak sulung ia merasa terlalu tinggi untuk menerima akan nasihat, ya, nasihat daripada saudaranya itu, dan ia pun menolaknya. Habel, dari cerita itu kita melihat bahwa Habel adalah seorang yang beriman, sedangkan Kain bukanlah seorang yang beriman. Kenapa? Dia tidak melakukan apa yang Tuhan telah tunjukkan, nyatakan, instruksikan dengan cara yang sangat jelas sekali. Alkitab mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana Habel itu hidupnya baik, hidupnya benar. Tetapi Kain disebut sebagai seorang yang hidupnya jahat. Ya. Kemudian kita melihat bagaimana Habel mencoba memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, permasalahannya adalah Kain memberikan sesuatu kepada Tuhan dengan asal memberi. Ya. Itu sebabnya Alkitab dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 mengatakan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya, dengan jalan itu yang memperoleh kesaksian kepadanya bahwa apa? Ia benar dan Allah berkenan akan persembahannya itu. Nah, kita lihat bagaimana sekilas tentang penerimaan dan penolakan persembahan itu dalam ayat 4b dan ayat yang kelima bagian A. Ya, bagaimana Habel persembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, ya, yakni lemak-lemaknya, dan Tuhan terima Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak apa? Diindahkannya. Nah, di dalam buku para nabi dan bapa dikatakan bahwa sistem persembahan korban telah diperkenalkan oleh Allah kepada manusia pada saat mereka diusir dari apa? Dari taman ini. Ya. Kita melihat bagaimana Kain katanya tahu bahwa ia melakukan kesalahan dengan membawa jenis pemberian yang ia persembahkan kepada Allah. Ya. Ia telah diajarkan bahwa darah anak Allah lah yang akan menebus dosa-dosa mereka. Ya. Persembahan Habel merupakan suatu pernyataan iman. Sedangkan apa yang dipersembahkan oleh Kain menunjukkan suatu upaya memperoleh keselamatan melalui usaha, ya, atau perbuatan. Ya. Ini menunjukkan, ya, bagi Habel iman dalam rencana keselamatan dan korban penebusan Kristus dinyatakan dalam suatu penurutan yang tidak perlu dipertanyakan. Nah, di satu sisi ini merupakan sebuah indikasi bahwa Allah tidak begitu tertarik pada korban itu, ya, tetapi Allah lebih tertarik kepada orang yang membawa persembahan itu. Kalau kita melihat di sini, ya, Allah mengindahkan Habel baru persembahannya, ya. Bukan persembahannya dulu baru apa? Baru Habel. Ya. Tuhan lebih tertarik kepada orang. Jadi kita melihat bagaimana Habel, ya, pribadinya diterima Allah terlebih dahulu, ya, baru persembahannya diterima. Sedangkan Kain orangnya telah ditolak, lalu persembahannya juga apa? Ditolak. Ya. Kita melihat di sini bagaimana sebenarnya dalam bahasa aslinya persembahan dalam kitab Kejadian pasal 4, yaitu minkah, ya, bisa juga digunakan untuk apa? Persembahan yang bukan yang tercurah darah, ya. Artinya apa yang dibawa itu oleh Kain sebenarnya itu adalah persembahan juga. Tetapi kita melihat di sini Allah melihat orangnya, ya, terlebih dahulu, ya, baru persembahannya, bukan persembahannya dulu, baru apa? Kita merasa kita diterima karena persembahan kita. Yesaya pasal 1 ayat 15 mengatakan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Amsal 21 ayat 27 mengatakan, korban orang fasik adalah kekejian. Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud apa? Dengan maksud jahat. Jadi kita melihat di sini bagaimana perbedaan Kain dan Habel di dalam altar yang mereka dirikan kepada Tuhan. Ya, Allah lebih melihat akan maksud, ya, dalam kehidupan kita yang terpenting, ya, daripada sekedar apa yang kita bawa. Ya, persembahan atau penyembahan kita hanya bisa diterima oleh Allah kalau Allah telah lebih dahulu berkenan kepada saudara dan saya. Kalau Allah tidak berkenan kepada kita, berapapun besarnya persembahan kita,
Allah tidak akan terima itu. Karena Allah bukan Allah yang bisa disogok dengan persembahan. Jika Allah tidak berkenan kepada seseorang, apapun yang mereka berikan, Allah tidak akan terima. Karena Allah tidak dapat diperdaya. Nah, saudara, bagaimana sikap Kain ketika dia datang ke altar itu? Dalam buku tulisan nubuat kata para nabi dan bapa dikatakan bahwa Kain datang ke hadapan Allah disertai persungutan. Dia tidak percaya terhadap apa korban yang dijanjikan itu. Dan mengapa perlunya persembahan korban itu. Dia ganti saja, bisa kok persembahan ini. Ya bisa saja, memang itu dari kata minka, itu bisa. Tapi dia tidak percaya dengan korban, sistem korban domba itu. Hati-hati saudara. Persungutan, tidak percaya, dan tidak ada pertobatan. Inilah sikap Kain ketika dia mendirikan altar. Dua saudara, dua altar. Bagaimana lagi ketika Kain dia datang pada altar, dia bergantung kepada diri sendiri. Dia tidak mau mengikuti apa rencana Tuhan. Dan dikatakan juga, Kain menunjukkan penurutan yang sebahagian. Dia mendirikan mezbah, dia mendirikan altar, dia membawa korban, tapi penurutannya hanya sebagian saja. Bagian yang perlu adalah pengakuan akan kebutuhan seorang penebus. Itu dia telah abaikan. Saudara, apa yang terjadi selanjutnya dalam kitab Kejadian pasal 4 itu? Ya. Dosa Kain. Ya. Dikatakan, dia menjadi marah. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya apa? Muram. Seharusnya di situ ya Kain seharusnya apa? Melakukan introspeksi diri untuk memperbaiki hal-hal dalam hidupnya. Ya. Dan merubah akan penampilannya supaya dia tidak ditolak oleh Allah. Namun faktanya bukan itu yang dia lakukan. Dia menjadi marah, dia iri hati. Ya, kenapa persembahan daripada adik saya dia apa? Diterima. Saudara, seseorang tidak dipilih untuk diterima Tuhan dan yang lain untuk ditolak. Ya, tidak. Habel memilih iman dan penurutan, tetapi Kain memilih untuk tidak percaya dan apa? Dan memberontak. Saudara, apa yang terjadi? Ia marah terhadap Tuhan dan juga kepada saudaranya Habel. Saudara, ini hal yang luar biasa. Seharusnya mengintrospeksi diri, datang ke altar, ya, tetapi ketika dia ditegur, dia marah. Marah kepada manusia, oke, tapi ini marah kepada Tuhan. Ya. Dan Kain terus bersungut bahwa Allah tidak adil dan terus memancarkan cemburu serta kebencian dengan apa? Terhadap saudaranya. Saudara, kemarahan yang dimiliki oleh Kain itu menuntun dia di dalam nafsu marahnya dan ia yang memiliki keinginan untuk membunuh saudaranya. Kemudian saudara, apa ya dosa yang dialami oleh Kain? Dia mengabaikan teguran Tuhan. Tuhan katakan, mengapa hatimu panas dan mukamu apa? Mukamu muram. Ya. Saudara, Alkitab menggambarkan ya dosa itu seperti binatang buas yang siap untuk menerkam orang yang tidak mau berbuat baik. Makin kita tidak mau berbuat baik, makin kita membuka diri kita terhadap dosa. Kain sama sekali tidak menanggapi teguran Tuhan. Dan ia merencanakan rencana jahat. Ya, saudara, inilah silent stubborn ya. Sikap diam, ditegur, diam, tapi keras kepala. Dia tidak mau. Dan akhirnya dalam ayat yang ke-8 Kejadian pasal 4 dikatakan, dia mengundang adiknya, marilah kita pergi ke padang. Dan ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu lalu dia apa? Membunuh dia. Dan ini adalah teks Alkitab, ya, pembunuhan pertama yang terjadi setelah timbulnya kecemburuan oleh seseorang yang keras kepala, yang berkomitmen pada jalannya yang egois. Saudara, Kain membenci, membunuh saudaranya bukan karena ada kesalahan dari saudaranya Habel. Tetapi Alkitab mengatakan karena perbuatannya adalah jahat dan perbuatan saudaranya adalah apa? Benar. Ya, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Apalagi? Kain berdusta dan melawan kepada Tuhan dalam ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, di mana Habel adikmu itu? Dan Kain mengatakan, oh, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga apa?
penjaga adikku. Saudara, Kain telah hanyut terlalu jauh dalam dosa sehingga dia telah kehilangan satu perasaan tentang kehadiran Allah itu, tentang kebesaran serta kemahatauan Allah. Jadi dia mencoba untuk berdusta kepada Tuhan. Dia berpikir Tuhan tidak tahu. Saudara, ketika kita dituntun kepada suatu pelanggaran, ya, dan kita tidak mau mengakui di hadapan altar Tuhan, maka saudara kita akan dituntun dalam pemikiran setan. Sehingga kita tidak lagi merasakan kehadiran Allah ada di samping kita. Saudara, Alkitab mengatakan, akibat dari kelakuan perbuatan daripada Kain itu, maka Kain dikutuk. Ayat yang ke-11 mengatakan, maka sekarang terkutuklah engkau. Ya. Kemudian apa lagi yang dihadapi oleh Kain? Alkitab dalam ayat yang ke-12 mengatakan, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Saudara, tanah tidak memberikan hasil yang baik terhadap Kain. Ya, setelah dia tidak mau mengikuti arahan Tuhan, tidak mau ditegur oleh Tuhan, ya, di altar yang mereka bangun itu. Ya. Dan kemudian dikatakan Alkitab mencatat Kain menjadi seorang pelarian dan pengembara di mana? Di bumi. Saudara, sangat tragis sekali. Ya. Sangat tragis sekali kehidupan daripada Kain. Ya. Tragedi dari sebuah altar yang ditolak oleh Tuhan. Oleh karena dia tidak mau untuk mengikuti apa yang Tuhan telah tunjukkan dengan jelas kepada dia. Saudara, pada pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Kain dan Habel. Secara khusus kita bercermin daripada kehidupan Kain. Ya. Mari kembali ke altar. Apa yang harus kita lakukan ketika kita kembali datang ke altar? Ya. Mari kita datang dengan iman, sebagaimana Habel lakukan pada saat itu. Ibrani 11 ayat 4 mengatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada korban yang lebih baik daripada korban Kain. Tanpa iman, mustahil menyenangkan Tuhan, saudara. Mudah-mudahan altar yang kita bangun pagi hari ini adalah altar yang menyenangkan Tuhan. Persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Ya. Bagaimana? Mari kita kembali ke altar dengan sikap dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Yudas 1 ayat 11 mengatakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Saudara-saudara, ternyata banyak mungkin di antara umat-umat Tuhan saat ini yang mengikuti jalan Kain. Mengikuti apa dia maunya saja. Tidak mau mengikuti apa yang Tuhan telah instruksikan. Dan sangat-sangat jelas. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 12 mengatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara, mari kita kembali ke altar. Datang ke altar. Dengan sikap dan hubungan yang benar kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, kita kembali ke altar. Dengan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Allah selalu pantas, layak untuk menerima yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 3-4 bagian A. Ya. Saudara, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Bukan yang terbaik, bukan buah pertama. Kain tidak terlalu teliti, dia hanya melaksanakan, dia hanya lakukan tugas, oh ini saya datang ibadah saja. Tetapi Habel memberikan bagian-bagian yang berlemak dari sebagian anak sulungnya. Dalam proses ini, ya, Habel memotong atau menyembelih ternak. Habel berusaha keras untuk menyembah Tuhan dengan cara yang terbaik yang bisa dia lakukan. Saudara, Habel ingin memberikan, ya, yang terbaik kepada Tuhan. Dalam pelajaran ini kita melihat bagaimana Tuhan menghendaki suatu penyembahan yang sempurna, yang berharga, yang terbaik bagi apa? Dari kita. Ya. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, Tuhan merindukan suatu penyembahan, suatu pemberian yang terbaik dari hidup kita, yaitu apa? Kehidupan kita sebagai ibadah yang sejati. Maliaki 1:14 mengatakan,
Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Ya. Saudara, dalam penyembahan kita, dalam altar pagi, altar sore, dalam altar pribadi, altar keluarga kita, apakah kita mempersembahkan yang cacat kepada Tuhan dalam penyembahan kita? Ataukah kita mempersembahkan persembahan yang terbaik seperti yang dimiliki oleh Habil? Saudara, mari kita kembali ke altar dengan motif yang benar. Ya. Dalam Amsal 16 ayat yang kedua mengatakan segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji apa? Menguji hati. Yeremia 17 ayat 10 mengatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Saudara, bisa saja kita datang tampil ya, ke gereja, kita datang membawa persembahan kita, orang melihat, wah luar biasa, ya ini dia seorang yang rohaniawan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, apakah benar ketika kita datang ke altar Tuhan, kita datang dengan motif yang benar? Tuhan menguji hati kita, Tuhan menyelidiki batin kita, menyelidiki hati kita. Apakah memang benar-benar kita datang dengan apa yang Tuhan perintahkan? Kita datang benar-benar untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan. Kita memberikan persembahan terbaik kita untuk Tuhan atau untuk sebuah ya, pameran saja sehingga orang dapat melihat kita, mendapatkan penghargaan dari orang. Saudara, mari kita kembali ke altar dengan motif yang benar. Ya. Dan yang terakhir, saudara, mari kita kembali ke altar ya, dengan meminta pengampunan. Ya. Habel datang karena dia mengimani bahwa persembahan yang dia bawa itu adalah melambangkan Yesus sebagai penebus orang berdosa. Dia tahu dia membutuhkan pengampunan. Tetapi Kain, dia menunjukkan bahwa keselamatan itu dapat dilakukan dengan usaha. Sehingga itu dia melakukan dengan setengah-setengah. Dia tidak lakukan penurutan itu dengan sepenuhnya. Ya. Saudara, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ya. Sehingga ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, apakah pada pagi hari ketika kita mengadakan altar pada pagi hari ini, apakah kita datang dengan meminta pengampunan dari segala dosa kita, meminta penyucian dari Allah dari segala kejahatan kita? Bapak Ibu Saudara, saat ini terdapat dua jenis ya, orang-orang percaya, mungkin orang-orang Kristen atau apapun di atas muka bumi ini. Ya. Yang satunya seperti Habel. Dan yang satunya lagi seperti siapa? Kain. Mengapa yang satu diterima oleh Allah, sedangkan yang satu lagi diabaikan? Mengapa hal itu terjadi? Saudara, sekilas kalau kita melihat dari luar, mereka terlihat sama-sama mendirikan daripada altar kepada Tuhan, sama-sama membawa persembahan mereka, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama aktif di dalam pelayanan di gereja. Tapi ingat, Allah melihat ke dalam hati seseorang untuk melihat apakah dia menjalani kehidupan itu adalah kehidupan yang berkenan kepada Allah atau apa tidak. Ya. Karena di atas semua itu Allah ingin melihat apakah saudara dan saya hidup sebagai orang yang menurut, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Semoga melalui pelajaran pada pagi hari ini, kita kembali ke altar dengan motif yang benar, dengan penyembahan yang terbaik yang kita miliki kepada Allah, sehingga Allah berkenan kepada penyembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran yang begitu indah pada pagi hari ini. Bagaimana Kain dan Habel, mereka tahu apa yang Tuhan telah instruksikan kepada mereka. Habel mengikuti apa perintah Tuhan. Dia beriman terhadap persembahan yang dia bawa ketika dia membangun altar kepada Tuhan. Tetapi Kain, dia memiliki penurutan yang sebagian, bersungut-sungut, memanjakan diri, menginginkan apa yang ada dalam hatinya, tidak beriman kepada penebusan Kristus. Sehingga persembahan, penyembahan, altarnya ditolak oleh Tuhan. Saudara, Bapa di surga, kami melihat kehidupan kami.
Kami bukanlah orang yang benar, kami orang berdosa ya Bapa. Oleh karena itu kami pada pagi hari ini datang dengan segala kerendahan hati, membawa kehidupan kami sebagai persembahan kami kepadamu Bapa. Biarlah Engkau menyucikan kami, memberikan kuasa Roh Kudus, sehingga kami memperoleh berkat di dalam penyembahan kami. Motif kami adalah untuk meninggikan Engkau, bukan untuk meninggikan diri kami. Biarlah sepanjang hari ini Bapa, ketika kami melakukan aktivitas kami, maka Tuhan yang akan ditinggikan, Engkau akan peliharakan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ketika kami mengadakan altar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita patut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Putra Sahabat Sinaga atas firman Tuhan yang begitu baik, yang mengingatkan kepada kita semua bagaimana pentingnya kembali ke altar. Saudaraku, ajakan bagi kita semua pada pagi ini adalah ketika kita datang ke hadirat Tuhan dalam mezbah pagi dan petang, datanglah dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan. Rangkaian acara Pekan Doa hari ini sudah berakhir. Saya undang kembali untuk kita hadir pada esok hari dalam rangkaian acara Pekan Doa di hari kedua di jam dan link yang sama dengan judul Nuh Altar Pengucapan Syukur. Saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih, motivasi dan yel-yel dari Bapak Direktur Dr. Alvin Lekornardo Rantung SPKFR. Akhir kata, saya Dr. Erni Nusawakan dan seluruh kru studio yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, dan Tuhan memberkati. Pagi tim. Pagi. Kabar baik. Luar biasa. Kita puji Tuhan sepanjang satu pekan ini dan dimulai pada pagi hari ini bersama dengan hamba Tuhan, Pendeta Putra Sahabat Sinaga. Terima kasih Pendeta, ketika Pendeta sudah meluangkan waktu menyampaikan pola pemikiran yang dituntun oleh Roh Kudus dan membawa kita semuanya, teman-teman sekerja di pelayanan Rumah Sakit Advent Bandung di bidang kesehatan ini, bahkan para tamu, pasien, dan semuanya yang sudah bergabung bersama melalui Zoom pada pagi hari ini, kita diajak kembali untuk kembali ke hadirat Tuhan. Terima kasih Pendeta. Dan kiranya kami doakan Pendeta sepanjang satu pekan ke depan ini, kita akan terus mendapatkan berkat rohani yang besar. Karena Yesus mengatakan, kamu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Pendeta Tuhan gunakan bagi pengabaran kabar baik sukacita ini bagi kami di rumah sakit. Kita bersyukur 2 minggu yang lalu kita bersama-sama dengan Pendeta Putra Sinaga dalam pelayanan Rumah Sakit Advent Bandung ketika melakukan pelayanan masyarakat charity dan juga pelayanan kabar Injil di daerah Bonang Binong, di wilayah di mana tempat hamba Tuhan ini bekerja dan melayani, yaitu Jakarta Banten Conference. Senang sekali kita kiranya akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak yang akan menolong kita melihat rencana Tuhan jauh ke depan, baik bagi kehidupan kita pribadi dan juga pelayanan kita di rumah sakit ini. Oleh karena itu, saya akan mengajak kita semuanya untuk membawa teman-teman kita, keluarga kita, untuk tetap mengikuti kegiatan ini dari pagi ke pagi, sepanjang satu pekan ini. Dan saya percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan ketika doa-doa dilayangkan, dan firman Tuhan menguatkan kita untuk berada, melihat kesaksian yang besar, melalui pengalaman firman yang akan kita ikuti. Oleh karena itu kita boleh unmute, kita punya laptop dan HP kita memberikan semangat satu dengan yang lain. Saya akan mulai dengan pelayanan, kita akan menjawab dengan cepat dan ramah. Pelayanan, Cepat dan informasi, cepat dan jelas. hasil, berkualitas, pasien. puas dan wow. Kami peduli. Tuhan menyembuhkan. Yes. Kita akan lakukan dengan penuh semangat dan penuh sukacita pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Semangat. Rumah Sakit Advent Bandung
tangguh, siap selamat. Oleh karena itu kita akan melakukan pelayanan hari ini dan seterusnya dengan hati kita dan dengan penuh kasih. Karena kasih itu wow banget. Selamat melayani, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih. Sesuatu